Tahukah kamu? Bumi diperkirakan telah menginjak usia 4,54 miliar tahun. Dan sudahkah kita berhasil menyelamatkan bumi ini? Nyatanya, masih banyak masyarakat kita yang belum menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki dampak yang besar kepada bumi kita, khususnya pada pemanasan global. Waktu semakin menipis, tetapi bumi juga ikut terkikis. Apakah bisa kita berhasil menyelamatkan bumi? Wilayah hari ini panas banget ya. Padahal udah jam 3 sore loh, tapi kok kayak simulasi di gunung sekali ya. Simulasi nggak berasa. Asli sih, mana tagihan listrik di rumah gue naik terus gara-gara nyalain AC. Belum beli buat dagangan gua, jualan kopi. Lama-kelamaan distribusi bisa bangkrut lama-lama kalau tiap bulan panasan gini. Nah, Sil, itu baru dampak kecil di kota kita doang. Di kota lain, para petani juga kehilangan hasil panennya gara-gara pemanasan global. Apalagi suhu yang meningkat. Sedema mulai lagi serangannya. Iya, kita juga tahu kan kalau bumi makin panas. Tapi ya, gimana? Kita udah bawa kamar, udah ngurangin pemakaian plastik. Emangnya sebelumnya langsung berubah? Kan enggak. Ini tuh gara-gara pabrik di luar sana kan enggak. Ibaratnya kita cuma kayak tetesan air pada pasir. Nggak melulu soal sedotan nasi, kita lihat sekarang teknologi printer sudah makin maju, mulai dari panel surya, rumah yang makin murah, sampai aplikasi buat tracking jejak karbon harian kita, Gen Z. Invest ke saham-saham itu mulai dari teknologi will save use asal kita mau adaptasi. Tunggu. Dari tadi argumen kalian kalau data tuh menarik banget ya. Dema melihat dari sisi sains sama urgensinya. Terus Tasya skeptis soal apa sih namanya dampak-dampak yang ada di lingkungan kita. Terus Arif takut sama sistem ekonomi ongkosnya. Terus Albi juga percaya sama teknologi. Nah, tapi kita tuh sadar gak sih kalau misalnya tuh masalah hubungan dengan teknologi itu apa? Kurangnya empati dan rasa kompak. Kita tuh kadang tuh terlalu sibuk buat nyalahin pihak lain atau nunggu teknologi itu sempurna. Sementara jam di bumi kita itu tuh terus berjalan. Oh gitu. Itu namanya gue selaku pengusaha kopi ngerasa kalau gue harus ganti semua kemasan ke bahan organik. Modalnya gede banget, konsumen mau nggak bayar lebih buat produk yang hijau, kebanyakan nyari yang murah. Gue paham nih, tapi bayangin dari jangka panjangnya, kalau krisis iklim kayak banjir bandang, kan nyebabin buat global panen. Kalau juga ingin berinvestasi ke alam itu sebenarnya buat nyelamatin usaha lo. Iya. Benar juga sih kata Dema. Kalau dipikir-pikir, kita sebagai konsumen yang mulai berubah mengangkat produk yang bahannya dari organik, otomatis korporasi-korporasi besar mereka juga nggak bakalan berubah. Kan mereka ngikutin pasar. Nah, tepat banget, makanya move-nya harus barengan. Kita gunain teknologi buat keren isu. Ini, Baby bisa mulai dari hal kecil di rumah kayak pangkas food waste. Arif pelan-pelan transisi ke bisnis hijau. Terus si Dema tetap jadi alarm pengingat kita semua. Nah, kalau penjelasannya kayak gini kan orang kayak gue jadi gampang paham ya. Jadi nggak tentang soal konspirasi angka sains-sains gitu. Jadi intinya kita harus peduli sama masa depan kita, sama anak cucu kita dulu. Betul, pemanasan global itu bukan fiksi ilmiah. Ini realitas yang harus kita hadapi. Sambil ngejus hari ini, bumi itu nggak butuh seseorang yang sempurna buat melakukan aksi di lingkungan. Tapi bumi itu butuh miliaran orang yang bisa ngelakuin bersama-sama meskipun dari hal kecil. Setuju. Gimana? Sepakat? Sepakat. Halo.
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan langkah apa yang perlu kita ambil? Bumi sudah semakin tua, tetapi kita sebagai generasi penerus dapat menjadi harapan yang gemilang untuk terus membuat bumi tetap hidup. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat bumi menjadi sehat dan bebas dari pemanasan global. Waktu emang akan terus berjalan, tapi kita dapat menggunakannya untuk menyembuhkan bumi kita yang tercinta.